Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih. Semoga kita semua selalu sehat, sukacita, dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 12 April 2023 dalam oktav Paskah. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar
ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih. Berkisah kepada Yesus dan tentang Yesus Sang Guru, mulai dari pengajaran sampai pengenalan akan Yesus yang menjadi andalan hidup mereka. Itulah yang dilakukan oleh kedua murid dari Emmaus. Akan tetapi, mereka tidak mengenal Yesus yang berjalan dan mendengarkan kisahnya itu. Penginjil Lukas menyatakan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apakah itu? Perasaan putus asa yang begitu mendalam, sehingga tidak dapat mengenali Tuhan yang berdiri di depan mereka. Tuhan dengan sabar membimbing mereka sampai pada kesadaran itu. Saat Ia memperagakan ulang perjamuan akhir bersama para murid, sesaat sebelum penangkapan dan peristiwa penyaliban. Saat itulah terbukalah mata mereka, sehingga dapat mengenali Tuhan yang sudah bangkit. Mereka pun berkobar-kobar kembali kepada para murid dan mewartakan akan Yesus yang telah bangkit. Keberdosaan kita menghalangi mata iman kita. Membuka diri dan percaya kepada firman-Nya merupakan kunci untuk mengenal Dia dengan benar. Mengenal Dia dengan benar merupakan anugerah, dan anugerah itu menjadi buah yang limpah bila kita juga mewartakan kepada setiap orang akan Yesus yang bangkit dan senantiasa berkarya dalam hidup kita dan memberikan kehidupan kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, perjalanan para murid Emmaus merupakan gambaran perjalanan hidup kami. Engkau yang selalu hadir dan menyertai kami saat kami dalam kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian dalam hidup kami. Semoga kami selalu dapat merasakan karya-Mu dalam Ekaristi Kudus yang kami santap. Lewat setiap pribadi, lewat setiap peristiwa hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam sukacita. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.